Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian RPL paket 1 ya, tentang aplikasi perpustakaan digital. Di mana pada soal ini kita bisa lihat kebutuhan dan juga soal penjelasannya seperti ini. Kita harus menggunakan text editor dan juga software pendukung lainnya. Dalam hal ini kita akan menggunakan Excel. Lalu aplikasinya bisa dibuat berbasis desktop, web ataupun perangkat bergerak. Dalam hal ini kita akan membuat berbasis web. Untuk penggunanya ada 3 ya. Ada administrator, ada petugas, ada peminjam. Di sini fiturnya ada login, upload, registrasi, pendataan barang, pinjaman, generate laporan. Tiap-tiap user atau pengguna di sini mempunyai privilege masing-masing. Jadi nantinya ada yang bisa menggunakan fitur, ada juga yang tidak bisa menggunakan fitur. Seperti petugas tidak bisa seperti ini, ataupun peminjam juga tidak bisa melakukan pendataan barang. Oke, langsung saja kita lihat database-nya. Untuk database-nya seperti ini, di sini ada 7 tabel, di mana setiap tabelnya saling berelasi, baik itu antar tabel maupun dari tabel-tabel lainnya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita akan membuat. Pastikan kita sudah menginstal aplikasi Exam. Pertama kita akan buka dulu MySQL-nya. Ini kita akan membuat menggunakan phpMyAdmin. Ya, saya tampilkan soalnya agar memudahkan kita dalam membuat database. Oke, berikutnya kita klik baru seperti ini, lalu kasih nama UPK misalkan perpustakaan seperti ini, lalu klik buat. Di sini sudah dibuatkan database. Berikutnya kita akan membuat tabel. Pertama kita harus membuat tabel user. Kita hitung jumlah kolom di tabel user ada 6, berarti disesuaikan seperti ini. Berikutnya kita tuliskan sesuai dengan data di sini. Untuk penulisannya silakan disesuaikan agar memudahkan, yaitu gunakan huruf kecil sini. Dan untuk tipe datanya juga silahkan disesuaikan sesuai dengan soal, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, seperti ini. Berikutnya kita akan atur primary key user ID dengan cara geser ke sebelah kanan, lalu di sini ada index, pilih primary key, lalu klik kirim, lalu kita checklist bagian auto increment ini agar datanya secara otomatis berasal. Oke, setelah selesai kita simpan seperti ini. Ya, maka satu tabel kita sudah berhasil dibuat. Berikutnya kita akan membuat tabel yang lain, tapi kita cari dulu ya, yang tidak ada relasinya atau origin key-nya. Contohnya di sini, nah ini kategori buku. Kategori buku kita buat lagi baru di sini tulis
kategori buku, kolomnya hanya ada 2, langsung saja. Untuk nama kategori itu datanya varchar, panjangnya 255. Jangan lupa kita aktifkan primary key dan juga aktifkan auto include. Oke, berikutnya kita simpan. Oke, tabel kedua sudah selesai. Berikutnya kita akan buat tabel yang tabel buku ya. Klik baru, terus tuliskan nama tabelnya, tuliskan juga judul dari tiap kolomnya, silahkan sesuaikan. Kalau ternyata kurang, tambah 1 kolom lagi. Klik di situ. Untuk jenis datanya disesuaikan juga. Oke, seperti ini kita atur lagi primary key-nya, lalu auto increment juga jangan lupa, lalu klik simpan, selesai. Berikutnya kita baru membuat tabel yang ada relasinya. Contoh sini ya, koleksi pribadi. Kita buat. Oke, seperti ini. Itu datanya integer semua. Di sini primary key. Ya. Kalau kita perhatikan user ID dan buku ID ini mengambil origin key dari masing-masing tabel. Maka kita harus atur di sininya. Kita jadikan indeksnya ini seperti ini. Ya. Agar nantinya kita bisa mengatur desain relasinya. Oke, kalau sudah, awas jangan lupa ini juga di auto incrementkan, klik simpan. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat lagi tabel peminjaman. Tabelnya butuh 6 kolom. Luas, perhatikan aturan tipe datanya harus disesuaikan. Oke, seperti ini ya. Untuk peminjaman ID, user ID dan buku ID seperti biasa kita atur primary key dan juga auto incrementnya. Lalu untuk yang lainnya kita atur origin key. Nah ya, aturan project origin key ini berlaku untuk yang menjadi primary key di tabel lain. Oke. Lalu klik simpan. Berikutnya kita akan buat ini kategori buku relasi. Oke, kita buatkan saja.
Oke ya, semua tipe datanya integer. Jangan lupa yang ini primary key, lalu yang bawahnya jadi origin. Oke, kalau sudah klik sini. Oke, satu lagi bagian mana yang belum? Yaitu bagian ulasan. Ulasan buku, ulasan ID, awas penulisannya harus benar ya. Kurang satu berarti tambah satu kolom di sini. Bahkan oke, bagian ulasan kita ganti jadi teks. Berikutnya kita atur bagian primary key dan juga kita atur bagian user ID-nya itu origin key, juga ID juga origin key. Oke, seperti ini. Jangan lupa auto include-nya pada bagian di ulasan ID itu di checklist. Lalu klik simpan. Agar sama dengan soal ya, seperti ada relasinya, maka kita buatkan juga sama ya. Caranya di sini ada yang namanya klik dulu database-nya ya. Terus pada bagian desainer kita klik desainer, lalu seperti ini kita perbesar dulu biar kelihatan ya. Pada bagian ini kita klik relationship. Di sini ada user mengarah ke origin key-nya setiap tabel ya. Pilih scan pada on delete dan on update-nya. Lalu jangan lupa di refresh biar kelihatan ada perubahannya. Berikutnya kita lakukan hal yang sama ke yang lain ya. Seperti contohnya ini user ID di sini. Oke, refresh lagi. Kita relasi lagi. Contoh lain adalah kategori ya. Tambah ke sini. Origin A. Oke, kita buat lagi relasinya. Nah, dari ini user ID-nya belum ya. User origin key-nya ke sini. Oke. Terus berikutnya yang belum kayak ini kategori buku. Ah ini nih. Sorry buku. Oh ini ya. Depan klik buku origin key ke sini. Tekan ya, ini bisa disesuaikan dengan tampilan di masing-masing. Oke, klik relasi lagi ke dari buku lagi buku ini terus ini. Oke ya, seperti itu. Apakah masih ada yang belum? Kita cek dulu. Oh ini buku ID juga belum. Kita relasi lagi dari buku ID ke sini. Oke, seperti itu. Berikutnya yang belum saya cek belum dari versi ini ada user ID oh ini buku ya, buku satu lagi buku di buku di sini di sini.
Oke, seperti itu. Ya, sudah semua akan seperti ini. Ya. Kalau kita lihat dari apa namanya di sini di soal ya seperti ini sama ya dengan yang kita lakukan, hanya saja penempatannya tinggal disusun saja. Oke, itu saja mungkin pembahasannya. Kalau tidak ada yang kurang, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.